Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Menpan RB, Mendagri, dan BKN terkait dengan penyelesaian masalah tenaga honorer di tahun 2025, yaitu target selesaikan honorer menjadi P3K tahun 2025. Menpan RB, Mendagri, BKN, dan Pemda sepakat mengenai 6 hal ini yang isinya sebagai berikut. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Selesaikan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2025. Menpan RB, Mendagri, dan BKN serta Pemda sepakat mengenai 5 hal ini. Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri RI atau Mendagri mengatakan bahwa ada banyak masalah terkait menyelesaikan tenaga honorer di pemerintah daerah atau Pemda. Maka dari itu, masalah penataan tenaga honorer atau non-ASN tidak cepat terselesaikan karena terkendala di tingkat Pemda. Salah satu penyebab masalah tenaga honorer belum kunjung selesai karena adanya pengangkatan honorer baru, padahal honorer yang bekerja sudah lama belum menjadi ASN. Pengangkatan honorer baru ini menurut Tito Karnavian banyak terjadi pada saat musim pilkada. Menurutnya, dari kepala daerah lama ke kepala daerah baru ada honorer yang dimasukkan karena sebelumnya menjadi salah satu tim sukses. Dalam rapat koordinasi penyelesaian tenaga non-ASN di instansi pemerintah pada tanggal 8 Januari 2025, maksudnya 2025, Menpan RB, Mendagri, BKN, dan Pemda menyepakati 5 hal terpenting atau terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2025. Kesepakatan penyelesaian tenaga honorer ini meliputi 1. Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan honorer atau non-ASN yang terdata dalam database BKN. Pemerintah sedang fokus dan memprioritaskan penyelesaian 1,7 juta tenaga honorer non-ASN yang sudah masuk dalam database BKN. 2. Komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan kebijakan penataan tenaga non-ASN tahap 2. Pemerintah melalui Kemenpan RB telah menerbitkan aturan terkait penataan tenaga honorer yang masuk dalam database BKN untuk bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2 melalui keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024, yaitu
tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi honorer non-ASN yang terdata dalam data pangkalan BKN. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah memberikan kesempatan bagi para honorer non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 2. Meskipun pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K hanya diprioritaskan bagi para honorer yang masuk dalam database BKN, namun pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 2. Kemudian yang keempat, 2 skema pengangkatan tenaga honorer yang mengikuti seleksi menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Tenaga honorer yang berhasil lolos seleksi P3K akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara honorer yang sudah mengikuti seleksi tetapi gagal akan diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya yang kelima yaitu pemerintah akan menyediakan anggaran untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Selanjutnya yang keenam yaitu instansi daerah tidak boleh mengangkat tenaga honorer baru untuk mengisi jabatan ASN. Telah diputuskan dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, Pemda tidak boleh mengangkat tenaga honorer baru untuk mengisi jabatan ASN. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB, Mendagri, BKN serta Pemda untuk para tenaga honorer, khususnya para tenaga honorer yang terdaftar di database BKN terkait dengan penyelesaian masalah tenaga honorer diangkat menjadi P3K di tahun anggaran 2024, yaitu target selesaikan honorer menjadi P3K tahun 2025. Menpan RB, Mendagri, BKN dan Pemda sepakati 6 hal tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.